Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Ibrahim Hidayat dari NIM 24020054. Saya dari Prodi D3 Teknik Mesin kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu APD. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD terdiri atas alat pelindung kepala. Kepala merupakan organ tubuh yang terdiri atas mata, telinga, hidung, mulut, dan otak. Bahaya yang dapat melukai bagian kepala adalah antara lain yang pertama tertimpa dan terbentur material, yang kedua terkena kejutan listrik, yang ketiga percikan, tumpahan, dan tetesan. Alat pelindung kepala terdiri atas tiga macam. Yang pertama helm. Helm melindungi kepala dari benda keras, pukulan, benturan, dan terjatuh atau terkena arus listrik. Yang kedua tutup kepala, yaitu melindungi kepala dari kebakaran, korosi, panas, dan dingin. Yang ketiga hedge atau cap, yaitu melindungi kepala dari kotoran dan debu. Bahan untuk helm yang pertama ABS atau akrilobutyl styrene, bahan yang keras dan padat. Keunggulannya tahan terhadap benturan, kelemahannya kurang tahan terhadap panas, yaitu 80-90 derajat Celcius. Kedua, dari bahan polietilen atau singkatnya PA. Keunggulannya tahan panas dari 110 derajat Celcius. Kelemahannya kurang tahan terhadap benturan. Yang ketiga, polipropylen atau bisa disingkat PP standar. Selanjutnya ada alat pelindung kepala. Bahaya yang dapat melukai mata, yaitu material kecil dapat masuk ke dalam mata dan merusaknya. Terus seperti pengerindaan, pemahatan, pemaluan, dan penyemprotan dapat menghasilkan partikel kecil yang dapat melukai mata. Benda tersebut seperti benda besar, suhu, dan bahaya pancara sinar, siang laser, benda atau partikel yang terbang, racun, gas uap, dan cairan berbahaya, spark, dan logam cair. Selanjutnya ada alat pelindung mata dan muka, jenisnya kacamata, goggles, tameng muka atau face shield. Alat pelindung telinga. Sering sekali seseorang mengira dirinya telah berhasil beradaptasi dengan ilmuwan yang bising, manakala tidak merasa terganggu lagi dengan tingkat kebisingan yang pada awalnya sangat mengganggu dirinya. Jika hal yang sama terjadi pada Anda, hati-hati, mungkin fungsi pendengaran Anda mulai terganggu. Standar kemampuan tingkat kebisingan yang dapat diterima manusia adalah 85 desibel. Untuk mengurangi kebisingan harus menggunakan pelindung. Yang pertama ada earplug, yang kedua ada ear muffler atau penutup telinga. Earplug sendiri yaitu sumber telinga, bahannya dari karet. Yang pertama kurang dapat meredam kebisingan, hanya mampu meredam kebisingan dari 15 sampai 25 desibel. Yang kedua tetapi bersifat diffusible, dapat digunakan berkali. Bahannya dari soft foam, lebih dapat meredam kebisingan 24 sampai 32 desibel, lebih nyaman saat digunakan. Yang ketiga tetapi bersifat sekali atau beberapa kali digunakan. Yang kedua ear muffler atau penutup telinga.
Yang pertama, mampu melindungi telinga dari kebisingan dan frekuensi yang tinggi, dan juga melindungi dari telinga dari flying object. Yang kedua, 20-30 desibel. Yang ketiga, dapat dipakai berulang kali atau durable. Selanjutnya ada pelindung tangan. Kerusakan pada tangan dapat disebabkan antara lain oleh luka atau trauma. Yang pertama, peralatan atau mesin dengan bagian yang tajam yang dapat memotong tangan Anda. Yang kedua, obeng, paku, pahat yang dapat melubangi atau melukai tangan Anda. Yang ketiga, peralatan atau mesin yang dapat meremukkan tangan dari jari Anda. Yang pertama, terpapar atau terkena. Pada saat bekerja, Anda dapat terpapar terkena bahan kimia, arus listrik, terserap binatang, terkena suhu panas atau dingin, dan lain sebagainya. Beberapa bahan kimia dapat terserap masuk ke dalam aliran darah melalui kulit tangan. Gerakan yang berulang atau ergonomi. Ketika Anda melakukan gerakan yang sama berulang-ulang untuk jangka waktu yang lama, maka Anda mengalami risiko bahaya gerakan berulang, yaitu rasa kaku dan mati rasa. Usaha pencegahan perlu dilakukan seperti pengendalian teknis, seperti dengan penggunaan kunci dan tang. Yang kedua, menjaga keteraturan barang-barang dan perlengkapan kerja. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan tangan. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan benar. Selanjutnya ada alat pelindung kaki. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki Anda dari kemungkinan luka akibat terbentur dan tertusuk, luka akibat tumpahan dan bisikan. Yang ketiga, luka terjepit. Yang keempat, luka tersalurisi. Yang kelima, luka akibat kondisi cuaca panas, dingin, dan lembab. Yang keenam, luka akibat tergelincir. Pakaian pelindung fungsinya melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya bisikan bahan kimia, radiasi panas, bunga api maupun api. Jenisnya apron dan overalis. Selanjutnya ada tali dan sabuk pengaman. Fungsinya digunakan untuk mengurangi risiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh. Jenisnya penggantung dan celana atau harness. Manajemen APD, identifikasi kebutuhan dan syarat APD. Yang kedua, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan atau kenyamanan bekerja atau buruh. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, penggunaan perawatan dan penyimpanan. Yang kelima, penata pelaksanaan pembuangan atau pemusnahan. Keenam, pembinaan. Yang ketujuh, inspeksi, dan yang terakhir, evaluasi dan laporan. APD wajib disediakan oleh pengusaha dan harus disesuaikan dengan SNI atau standar yang berlaku.